doa dimulai. Doa selesai. Baik, Mak Yati setelah memimpin doa pertama, sebelum kita memasuki pembelajaran terlebih dahulu kita akan absen. Yang pertama itu Adis, Hadir, Miss. yang kedua Flora, Hadir, Miss. yang ketiga Patricia, Hadir, Miss. yang keempat Isfahani, Hadir, Miss. Grace, Hadir, Miss. Anissa, Hadir, Miss. Rizka, Hadir, Miss. Kadra. Hadir, Miss. Baik, hadir semua ya hari ini. Iya, Miss. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai sistem pernapasan manusia. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Kira-kira dari materi yang sebelumnya, menurut teman anak-anak ini, Miss, apa sih sistem pernapasan manusia itu? Ya, silakan ya. Sistem pernapasan manusia itu proses pengeluarannya karbon dioksida. Jadi ada proses pengeluaran dan Pemasukan oksigen. jadi ada dua proses, yaitu pengeluaran dan pemasukan. Kira-kira masih ada nggak yang ingat apa nama prosesnya itu? Silakan yang bisa. Yang untuk memasuk udara itu inspirasi dan keluar udara CO2 berupa ekspirasi. Baik, terima kasih jawabannya Nisa. Benar, jawabannya dua proses tersebut disebut inspirasi dan ekspirasi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai volume pernapasan. Jadi sebelumnya silakan perhatikan video materi berikut. Baik, Miss. Belum ada Miss, jawab dulu. Jadi untuk melanjutkan kegiatan praktikumnya, pertama misalkan bagi kelompok yang di sebelah kanan ini adalah kelompok A dan yang di sebelah kiri adalah kelompok B. Jadi alat-alat praktikum yang akan kita gunakan untuk membuat alat pengukuran volume pernapasan itu, pertama ada ember yang berisikan air. Yang kedua ada botol air yang 1,5 liter. Lalu ada pipa selang air yang panjangnya 1,5 meter, 2 biji. Di sini kita akan membuat praktikum dan pertama Miss akan membagikan data PD pada masing-masing kelompok. Jadi bisa dilihat di halaman 7 bagaimana cara pembuatan alat praktikumnya, dan selanjutnya untuk pengerjaan alat pengukuran volume pernapasan ini akan diserahkan kembali kepada Sir Ali. Sir Ali, saya silakan. Oke, anak-anak Sir, selanjutnya kita akan belajar membuat alat pengukur volume pernapasan. Tadi sudah dijelaskan Miss Erina mengenai alat bahan yang kita gunakan. Nah, untuk ini Sir akan bagikan. Silakan lihat LKPD masing-masing dan mengerjakan alatnya ya. Ini untuk kelompok A, ini untuk penggarisnya, spidolnya, dan ini untuk kelompok B, garis dan spidolnya, dan ini ada selang air. Satu kelompok itu satu selang ya. Tuh. Oke, untuk selangnya juga satu per kelompok. Terima kasih, Sir. Satu per kelompok. Terima kasih, Sir. Oke, pertama-tama sesuai dengan alat AKPD, anak-anak Sir harus menandai botol minum itu dengan spidol untuk membuat ukuran antara 500, 1000 dan 1050 ml. Yuk ditandai anak-anak Sir. Tuh. Oke, karena sudah ditandai, saatnya disiapkan ember. Ini saya sudah siapkan ember, kemudian diisi lebih dari 75% isinya. Nah, silakan tutupnya dibuka, kemudian dimasukkan selang airnya seperti alat yang ada di LKPD. Yuk, masukkan selangnya ke dalam. Oke, itu aja, jangan sampai dimasukkannya sedikit aja. Nah, oke. Nah, ini ada alat yang sudah diselesaikan oleh kelompok B.
alat ukurnya. Ini sebagai paru-paru, nanti ini sebagai paru yang lalu begitu. Kemudian kita masukkan ke embernya. Cara masukkannya itu bisa anak-anak perhatikan saya. Kita tekan dulu begini, terus tidak boleh lupa, baru langsung masukkan airnya. Nah, setelah setengah terendam, baru boleh dikeluarkan. Sampai nanti dia tidak keluar airnya. Maka paham? Paham, Sir. Oke, untuk kelompok 4, boleh langsung kelompok B masuk. Ya. Oke, jadi alat pengukur pernapasan sudah jadi, sangat simpel dan sederhana sekali, bukan murid-murid? Iya, Sir. Oke, selesai merancang alat pernapasan. Sekarang kita tinggal menguji dan mengukur berapa sih volume pernapasan dari tiap-tiap orang yang ada di kelompok ini. Tetapi untuk mempersingkat waktu, setiap kelompok hanya perwakilannya saja untuk menguji atau mengukur volume pernapasannya saja. Oke, ada beberapa macam pernapasan yang akan kita ukur. Ada 4 ya, anak-anak dasar. Oke, untuk kelompok B boleh semuanya masuk sini. Ya. Pertama kelompok B dulu ya. Jangan di awal dulu nak. Ini tekan dulu. Oke. Oke, anak-anak ser, sekarang kita akan mengukur volume tidal atau volume biasa dulu dari alat pengukur volume pernapasan ini. Nah, caranya seperti yang ada di KPD. Pertama-tama salah satu dari anak-anak ser dari kelompok B itu bernapas berinspirasi dulu dan hidup seperti biasa. Baru kemudian hidup, kemudian baru berinspirasi melalui mulut. Oke, jangan lupa setelah dikeluarkan selangnya dari mulut langsung ditutup dengan jari. Paham? Oke, seperti langsung masukkan. Inspirasi dulu dari hidung, lalu mulut. Ya, Ini napas coba dibaca volumenya ada di 500. 500 ml. Jangan lupa dicatat. Oke, kita masuk ke pengukuran volume yang kedua, yaitu mengukur cadangan ekspirasi. Gimana caranya? Baca KPD-nya. Pertama sama dilakukan inspirasi biasa melalui hidung, inspirasi dulu, baru kemudian lakukan ekspirasi melalui hidung, ya. Dari hidung tadi dari hidung dulu inspirasinya, masuknya, baru keluar dari hidung, baru dimasukkan yang mulut. Keluarkan dari hidung kita, baru masukkan dari mulut. Oke. Melakukan penghitungan volume pernapasan cadangan inspirasi. Seperti yang di KPD tadi, pertama itu anak-anak harus inspirasi seperti biasa. Oke, silakan kepada perwakilan inspirasi seperti biasa dari hidung, keluar mulut, baru nanti kembali melalui inspirasi dengan mulut. Silakan dengan mulut. Sekali aja. Oke, coba inspirasi dulu, masukkan dari mulut. Oke, kalau kita coba kan, nah, berapa hasilnya untuk volume cadangan inspirasinya? 1000 atau 1 liter. Boleh dicatat? Tepuk tangan untuk kelompok A. Dah. Oke, jadi tadi sudah diketahui kan berapa volume tidal, cadangan inspirasi dan ekspirasi. Sekarang kita harus mencari tahu juga berapa sih kapasitas kita paru-paru dan kapasitas otak-otak. Caranya mudah, teman-teman. Kapasitas kita ketahui dari KPD, cara mengukur volume tidal, ditambah volume cadangan ekspirasi, terus tambah volume cadangan inspirasi. Terus kapasitas total paru-paru kita KPD itu bisa disebut dengan volume silakan menghitung dan memasukkan nilai-nilainya itu ke tabel pemanasan. Tertunggu dalam 3 menit. Oke, Sir. Udah, Sir. Sudah selesai, anak Sir? Sudah. Oke, selanjutnya dari hasil ibu tadi, percobaan tadi dan pembelajaran tadi, silakan melakukan evaluasi refleksi diri dengan mengerjakan soal-soal yang ada di belakangnya, yang ada di sebelah
pendidikan KPD. Silakan kerjakan pilihan metode 5 soal, kemudian ada kisahnya itu 3 soal. Saya tunggu 10 menit. Oke, Sir. Penempatan berbeda coba cara penempatan secara Oke, sekian saja pengerjaan proyek dan penunjukan proyeknya akan saya serahkan kembali kepada Miss Erina. Baik anak-anak, bagaimana hasil praktikumnya? Jadi sudah diisi semua kan data KPD-nya? Kalau gitu, misalkan kumpulkan data KPD-nya ya. Baik, Miss. Baik. Jadi kira-kira ada pertanyaan mengenai materi volume pernapasan? Tidak. Sudah jelas ya? Dan itu pertemuan kita hari ini mengenai volume pernapasan. Terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Agis. Silakan Agis. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran dari ini kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih ya